Banyak orang pikir semua pisau tajam itu sama, tapi hari ini kita buktikan kalau detail kecil saja bisa mengubah segalanya. Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman semua. Cinta Billah, masih bareng saya Ahmad Ridwan. Banyak orang pikir semua pisau tajam itu sama, tapi hari ini kita buktikan kalau detail kecil saja bisa mengubah segalanya. Kita eksperimen ringan, adu mekanik, full flat green versus micro bevel. Kira-kira mana yang bikin sapi Andri pengen pindah alam duluan? Supaya lebih adil, kita pakai satu ban yang sama, Bohler N690. Ukurannya sama, kekerasannya sama-sama di 60 Hz. Bedanya cuma satu di mata bilah aja. Full flat green sama micro bevel. Kelihatannya sih sepele, tapi di dunia pisau ini bisa kayak beda pakai motor kopling sama motor matic. Intinya sih sama-sama jalan, tapi beda ledakan. Sederhananya begini, full flat green itu bilahnya menipis dari punggung sampai ke mata pisau, sampai ke ujung. Kayak perosotan di taman, dari atas langsung meluncur mulus ke bawah. Nah, kelebihannya pertama, potongan lebih ringan, extreme slicing. Inilah raja ketajaman, presisi, sangat agresif. Karena sudutnya lebih tipis, pisau jadi lebih gampang masuk ke daging. Rasanya kayak pisau tuh cuma numpang lewat aja, dagingnya udah pasrah. Kedua, gesekan kecil. Waktu motong daging tebal, pisau terasa lebih smooth, makanya tipe ini disukai banyak chef. Banyak pisau dapur profesional pakai tipe ini. Kombinasi sempurnanya, pisau full flat itu di tangan sang maestro jagal, pengguna yang tangannya sudah terkalibrasi, seninya tuh keluar. Sehingga pisaunya nggak pernah miring atau kena tulang saat narik. Alias teknik tarikannya udah sangat presisi. Jadi chemistry-nya itu udah dapet banget. Tapi kalau saya yang pegang pisau full flat, auto jadi keris. Besok udah diasah lagi. Tidak ada gading yang tak retak, tentu saja ada kekurangannya. Pertama, ringkih karena ujungnya sangat tipis, jadi gampang baperan. Kena tulang dikit aja bisa rolling atau chipping. Nah, muncul pertanyaan, apakah itu berlaku untuk semua jenis baja? Jawaban singkatnya secara geometri sih, ya, yang jadi pembeda hanya tingkat kerusakan saja. Kedua, lebih sering diasah. Bukan jelek, tapi memang maintenance-nya harus lebih rajin, dan itu sudah jadi kodrat. Sedangkan micro bevel itu hampir sama tajamnya, sama mulusnya kayak meluncur di perosotan. Bedanya ada pagar kecil di ujung. Fungsinya kayak sabuk pengaman, bisa meredam benturan. Kelebihannya durabilitas, mata pisau jadi punya pondasi yang lebih kuat. Kalau sewaktu-waktu pisau kegesek tulang, pas nyembelih sapi 19.000 ekor per hari buat MBG. Ketajaman tentu saja lebih tahan lama, cocok buat kerja subuh sampai maghrib. Kalau mulai tumpul, bisa diasah dengan cepat. Biasanya cukup touch up aja micro bevelnya, cepat dan efektif, nggak perlu asah dari awal. Kekurangannya, potongan sedikit lebih berat karena sudut di ujung lebih besar. Pisau terasa sedikit lebih nahan di daging, bukannya tumpul, cuma memang nggak selicin full flat. Jadi micro bevel itu dia lebih ke user friendly, cocok buat yang tangannya agak tremor pas lihat sapi segede gaban. Nah, jadi kesimpulan singkatnya, kalau buat sembelih 1 atau 2 ekor dan ingin potongan yang super smooth, full flat green juaranya. Tapi kalau buat kerja panjang, banyak hewan dan nggak mau sering asah, micro bevel itu tahan bantingnya realistis. Ibarat mobil pick up, tiap hari disiksa tapi tetap sampai tujuan. Nah, jadi sebenarnya bukan soal mana yang lebih bagus, tapi mana yang lebih cocok buat cara kerja kita. Full flat itu ibaratnya atlet lari cepat. Kalau micro bevel itu atlet maraton. Dua-duanya kuat, tinggal dipakai buat lomba apa. Sekarang saya penasaran, kalian tim full flat sang maestro jagal atau tim micro bevel si tahan lama yang gak banyak drama? Curhatin di kolom komentar. Oke, izin pamit dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Wassalam.